Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menerangkan atau berbagi wawasan kepada hadirin dan hadirat sekalian di mana yang telah saya pelajari di kitab Tarbiyatus Sibyan bab yang kedua, yang mana dalam bab ini menerangkan tentang hak-hak kedua orang tua. Hadirin hadirat rahimakumullah, disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, rawahu al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perlakukanlah orang tuamu dengan baik, maka anak-anakmu akan memperlakukanmu dengan baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadirin hadirat yang berbahagia, menghormati orang tua adalah pintu utama agar kita dikaruniai anak soleh. Agar dapat menghormati orang tua dengan sungguh-sungguh, maka kita perlu terus mengenang jasa-jasa kedua orang tua kita yang berperan penting dalam kehidupan kita. Karena sebesar-besarnya jasa para ilmuwan, dokter, profesor atau bahkan ulama sekalipun, itu masih jauh lebih besar jasa kedua orang tua kita dalam membesarkan dan merawat anaknya. Kiranya cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru abaakum tabirrukum abna'ukum wa ifu taifa nisaukum. Hadis hasan rawahu at-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbuat baik atau berbakti kepada kedua ibu bapakmu, maka anak-anakmu akan berbuat baik atau berbakti kepadamu. Dan janganlah kamu mengusik perempuan, nanti perempuanmu atau istrimu dan anak-anak perempuanmu akan diusik. Hadis hasan riwayat At-Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Hadis rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seorang itu disebut pembohong dengan menceritakan dari apa mendengarkan tanpa ada bukti. Hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasiru wa la tu'siru wa basiru wa la tunaffiru. Rawahu Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permudahlah dan jangan susahkan, dan berilah kabar gembira dan jangan berikan kabar buruk. Buatkan orang lari daripadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-13 yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyarukum ahasinukum ahlakun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu ialah orang yang mengejarkan akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه Bukhari wa Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niat dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena keduniaan atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu atas apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Ya ummul qawma aqra'uhum lil Qur'an. Hadis sahih rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang patut diutamakan menjadi imam ialah orang yang pandai membaca Al-Qur'an. Hadis sahih rawahu Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalisul kubara wa sahilul ulama wa ahlul hukama. Hadis sahih rawahu At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, duduklah dan orang-orang besar pemerintahan dan bertanyalah pada ulama dan bergaulilah dan hukama. Hadis sahih rawahu At-Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basiril masaina fi dulami ilal masajiduha aw imra'atin yaqiha Hadis yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusaru li syahidi kulli dhanbi ladai. Rawahul Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diampuni seluruh dosa bagi orang yang mati syahid kecuali hutang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-tajilu aminu sadiqu muslimu ma'a yaumal qiyamah. Hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para pedagang-pedagang yang amanah, jujur, dan Islam, mereka akan bersama syuhada pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainul Qur'an bi aswatikum, rawahu Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbarokahlah atau berbaguskanlah bacaan kamu akan Al-Qur'an dengan suara-suara kamu. Hadis rawahu Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rawahu Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rawahu Tabrani.
Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih penting daripada dunia dan seisinya. Hadis sahih At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daqa ta'mal imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Rawahul Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan merasakan kelezatan iman bagi orang-orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijali ila Allah ya Abdul Qasim. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laki-laki yang sangat dibenci oleh Allah ialah laki-laki yang suka bertengkar, bergaduh dan mencari kesalahan orang lain. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu istirahat yang akan diisi dengan kreasi tari Islami oleh putra dan putri Pondok Pesantren Al-Ittihad Yasi. Kepada bersangkutan kami persilahkan.
Vlog Test Remake.
Acara yang keenam yaitu sambutan sekaligus doa yang akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad Yasin Al-Mukarram Baba Kiai Haji Taufik Hidayatullah Al-Mursyidi. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hassantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abadan ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد أيها الحاضرون, Jabatan Kaula Amal Jaki ben saya selalu abdinah maimon dak selerana semoljah al-maghfurlah Romo Kiai Haji Abdul Aziz Ja'far Al-Mursyidi, pendiri Yayasan Sirajul Islam, pendiri Pondok Pesantren Al-Ittihad Yasin. Beliau selaku the founding father, ayah dari kita semua, guru dari kita semua. Mudah-mudahan moga-moga pagi Beten kaula sareng ajunan saja khususipun para santri, para alumni bisa aki-bangki along-polong sareng beliau dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebatan kaula amal jaki, para majelis pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad Yasin, Kanda Kiai Haji Muhammad Ghufran Mukhlis Al-Mursyidi, Yunda Nyai Hajjah Al-Mubarakah, ban Yunda Nyai Hajjah Sayyidatus Salihah, ban Istajana majelis keluarga, para tretan, para penakan, siampon ke teh ben Rabu dalam acara kadinto, para dewan asatidah, saya senantiasa selalu bersusah payah meluangkan waktu dan tenaga kangkui abentoh menularkan ilmunya. Semoga-moga Allah selalu melindungi beliau semua. Para hadirin, para undangan, para wali santri, saya sangat beten kaula amal jaki. Sepertama Spora tak langkong kaleb de selerana saja anggota pengurus BP3 yang selalu memberikan sumbangsih pemikiran angkui berlanjutnya pendidikan sebada dalam naungan Yayasan Sirajul Islam. Moga-moga beliau semua selalu Allah berikan kesehatan, dipanjangkan umurnya dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Para hadirin sebatan kaula amal jaki, mungkin tidak perlu panjang lebar dan kaula menyampaikan sambutan kadinto. Ada beberapa poin mungkin yang beten kaula sampaikan. Sepertama motor sekelangkong atas rabuna panjenengan saja engki kento menangka sebagai bentuk tasyakur syukuran
di mana putra-putri jenengan yang sudah selesai menghatapkan kitab, ada beberapa dari antara mereka juga selesai menghafalkan Al-Quran juz 30. Badacukan si Ampon selesai menghafalkan hadis arba'in, lagi kento hadis 40. Kipan Nabi gelap pada semua kuku, mungkin pun ada pada panjenengan saja. Mungkin kento ki 40. Tapi julukannya belum Al-Hafidh. Manabi ulama luar akati Habib Umar untuk mendapat julukan Al-Hafidh kento minimal waktu hafal 100.000 hadis lengkap dengan sanadnya. Tuakin moga-moga putra-putri panjenengan saja bisa ngapalakin 100.000 hadis dan tidak hanya hafal tapi juga melaksanakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya poin yang kedua, niki kadinto khususnya kepada para orang tua. Potrana ajunan kainto bedah di lembaga naungan pondok pesantren Al-Ittihad Yasi. Pertama kali masuk pasti bahasa yang disebutkan pertama niki kadinto abdina nitipakin putra atau putre. Niki maka bahasa titip kainto ada beberapa huruf dan beberapa poin yang mungkin perlu kita ketahui bersama. Saya pertama saya ikut kento T. T kento apabila artikan tega. Kau tu tega pak. Nyaba anak, nyaba putra, kau tu tega. Muntah tega tak bisa. Lo sakir pikir jauh, lutang anak biasa nah ngakan sehari petong kaleh. Wai ponduk ngakan apa? Tahu saya pikir kau tu tega. Dan boleh juga godan putra beri ponduk. Tapi tega nah bukan karena benci, teganya karena sayang. Jadi pertama kita tega. Terus lastar tega kenapa? Ikhlas. Ikhlaskan putra putri jenengan berada di sini. Kau tu ikhlas, pak ikhlas. Toh ini tidak akan selamanya, tidak akan seumur hidup ada di sini. Ada saatnya nanti akan berkumpul. Jadi kau tu paling ikhlas ateh. Setelah kita dititipkan dengan tega nyaba terusna ini berdina tega ke anak. Tega karena sayang. Nomor 2 kento ikhlas. Ikhlaskan putra putri jenengan semua. Baru saya selanjutnya kento I. Marete I pasti boleh. Iki kento tawakal pasrahki ke Allah. Nyaba potrah tetepaki de guru pasrahki ke Allah. Ya Allah, betan kau nyaba potrah ke lembaga, ke pondok pesantren. Semakin lastare patoro de guruna abdinah matoro keajunan. Rabetaki putra putan kaulah ke pondok kadisa. Insyaallah manabi kita sudah ikhlas, sudah tawakal, sudah berserah diri kepada Allah, maka Allah akan menjamin putra putri kita. Selanjutnya pun kita ikhtiar. Maka sebagai orang tua harus berikhtiar, berusaha untuk selalu menjaga hati. Perlu kita menjaga hati orang tua itu perlu. Karena antara orang tua dan anak harus berkesinambungan. Santriwan atau santriwati, santri kita sama dengan rasa, Pak. Rasa jika diibaratkan maka sama dengan rasa. Jika kopi, kopi kento laksana orang tua dan gula kento guru. Maka bila betul kau sarang ajaran saja ngabai kopi, pas kopi nah pahit, saya salah lagi serang gula. Kopi nah pahit, korang gula nah rasanya pahit. Begitu juga kalau kopi manis, rasanya terlalu manis, maka yang disalahkan juga gula. Banyak gula ya, kopi tak nyaman, manis gelu. Maka rasanya gula, yang dihina, yang dicaci adalah gula. Dan gula itu laksana guru.
Manabi kopi laksana orang tua, gula laksana guru, maka rasa itu adalah siswa atau santri. Tapi kalau rasa ini enak, antara kopi dan gula sama, pas rasanya, maka yang disebut bukan gula lagi. Saya sebut benar gula, tapi kopi, Pak. Saleyenom kopi nyaman. Saya sebut secara ring sepona, benar guruna bentar punten. Guru tak perlu tidak membutuhkan pujian, tidak membutuhkan sanjungan. Yang terpenting bagi anak didiknya adalah menjadi anak didik yang alim, seoneng de ilmu, seoneng de pengetahuan, lebih-lebih terpenting adalah menjadi manusia-manusia yang baik. Pepenter, hebat, pak alim, tapi tidak baik, maka percuma ilmu. Debun aba, Allahumma yarham. Ada bu, pepenter cong hede macam kitab, palim cong hede macam kitab. Tapi hede lo adi adat, lo adi tengkah, maka percuma ilmu hede. Bukan berarti putra putri jenengan tok lo perlu penter, perlu. Oleh karenanya yang terpenting ilmu gelak bisa dilaksanakan di kehidupan yang selanjutnya. Selanjutnya pun kento huruf P, percaya Pak, percayakan, ampun, percaya akhir, jangan sampai ada satu sangka, percayakan kepada sebatoro pada depan jenengan motor sepeda, motor mobil ke tukang parkir, percaya pun, ketina akhir aja dengan mantaman, percaya, jadi percayakan. Kenapa? Karena sudah dititipkan kepada guru dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu diketahui para orang tua, kebanyakan ring sepo semangken glenon sepora sibuk dengan kehidupan putra putrinya yang akan datang untuk kehidupan di dunia. Aduh dari metang anak deki, kotunya pakin rumah, kotunya pakin mobil, kotu wah begini dan begini, kotunya pakin lakoh dan lain sebagainya. Cepon kaitan gula butuh pun berering tu sengaja ya. Bukan tak boleh, benar tak boleh, bagus. Tapi kalau hidupnya hanya diuntukkan untuk disibukkan untuk ngurus putra yang akan datang, maka termasuk orang-orang tua yang bodoh. Biarkan mereka. Sepenting paringi ilmu, sepenting paringi ilmu agama sesae, maka insyaallah Allah jamin kehidupannya. Tahu sahabat ya Pak, cacingnya di dalam tanah. Cetak pangki ke imah cetak ke imah buntok, Allah jamin kehidupannya. Napa pun manusia yang punya akal pikiran. Maka percayakan bukan hanya kepada Allah tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekemingkeng terakhir tugas bagi ring sepo. Tugas kento. Jadi ring sepo manabi pada putra nang ngaji ya di dalam menempuh pendidikan, maka orang sepo juga harus melaksanakan tugas kento. Kento dari kegiatan pula. Iki kento apa? Ring sepo atu aki keputrana. Maleh antara anak sarang ring sepo juga punya hubungan batin. Ben boleh jagalep selalu saya ingatkan setiap wali santri sekolah pangki, terutama ibu, bu, manabi mahrib bacakin fatihah papolos itu kaleh khususakin dak putrana saya pontuk, khususakin dak putrana saya pontuk. Ibu bene bapak, nega tugas ibu. Tetilas tare mahrib sampai sebelum esah bacain fatihah Pak Paulos itu kaleh khusus dak putrana. Malih mana apa? Malih pertama ilmu akan didapat lebih mudah. Senomor dua pun apa? Hatinya lebih lembut. Senomor dua pun apa? Ya untuk kehidupan yang akan datang. Oleh karenanya manusia atau orang tua yang cerdas adalah orang tua yang tidak hanya memikirkan kehidupan anaknya di dunia, tapi yang paling cerdas adalah memikirkan kehidupan putra putrinya untuk kehidupan di akhirat. Perhadirin seperti kaula muljaki, acara kento memang persiapannya tidak terlalu matang, tapi alhamdulillah ini sudah terlaksana berkat kerjasama luar biasa. Meskipun semua jegajah, tapi berkat bantuan panjenengan saja akhirnya acara ini terlaksana. Nabi makalah mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Tempeng pas ada sekali alhamdulillah sudah terlaksana. Manabi panjenengan
kerong dak putrana, kerong dak putrena, tepang beri compok. Apa yang harus dilakukan? Peluk dia dengan doa. Begitu juga saya pontuk kerong dari yang sempurna, peluk dia dengan doa. Pada dan kula ketuan putra badai pontuk telok laki kapi pontuk ke lain cara mencar lok toman yang jarang, benar lok toman jarang yang terenten gula karena kesibukan saya kentok. Bahkan anak saya ampun sahabat pontuk dan kula pasraki ke kuruna ke kiai ampun pasraki terenten gula. Kenapa? Karena tengkulah memikirkan sekaintok. Maka pada saat saya rindu kepada mereka, saya peluk dengan doa. Saya doakan dia. Saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, putra-putra beten kaulah putra tengkulah sebagai pondok. Napa cepon ajunan? Kaintok makhluk ke ajunan ya Allah. Napa cepon ajunan ya Allah? Ajunan selebih oneng. Saya napa punten akan putra beten kaulah. Sekaintok. Okey, berarti itu alhamdulillah ban minggu yang taren alhamdulillah. Kita kerong layan taren. Kita kerong layan taren boleh. Mon perlu teluare kita kerong kadang ki sepren. Masya-Allah. Re burung si kerong lah, ya. Kita apa? Sepenting putra-putrinya bisa melaksanakan kegiatan kelaban saya. Kelak badah saya sebutakin, saya hadis kelak haram hukumah anak-anak yang tidak melakukan kegiatan. Saya tak ngaji tapi ngakan dari engonereng sepona. Mela dikento tengkula bukan karena apa? Tengkula kadang semua keras dan anak-anak bukan karena apa? Kula takut saya dengar putra-putra sampean nikah haram. Karena memang begitu. Sampean apareng jajan, apareng obeng, ya cong kebe jajan, ya cong kebe ngakan seumpama. Tapi putrana tidak melakukan kegiatan belajar ngaji tak ngaji. Maka itu yang saya jaga. Tembeng putrana sampean nikah makan dengan makanan yang diharamkan. Karena mereka juga menjadi tanggung jawab dan kaulah. Maka pertama ya lusin, ayo cong, jelos, ayo cong kegiatan. Mon kita pakun, cong, kegiatan mangkat ngaji. Mon kita mangkat, kita kiabit, kula ada pun anak-anak. Mon hede kiabit, pertama engkau alos, kedua engkau semua tengki, maka yang selanjutnya bukan mulut yang berbicara. Sambil ditungkat di hulu. Kan tungkat kilo apa lah mangkat nih kan? Oke. Artinya apa? Kulah eman sayang kepada mereka. Saya lakukan bukan karena benci, karena sayang. Debun abah, congcet sampai ada nokona kalak mon karena nafsu, karena hede pola marah. Jangan. Tetapi neka saya takut saratan kulah. Para hadirin, para semua sebutan kolomol jaki, segeng-bingkeng nyon tuana para panjenengan saja. Moga-moga putra-putra panjenengan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai lembaga Gadintoh. Saya nomor 2, Ki Gadintoh nyon tuana ikhlas tuana. Moga-moga keberlanjutan Pondok Pesantren Al Ittihad Yasin Entoh terus berlanjut, terus melaksanakan kegiatan seampun dititipkan oleh Abanda. Sebab pondok kentoh, yasi kentoh, tai waris sakit. Yasi kentoh tidak pernah abah wariskan kepada siapapun. Yasi, mungkin mana ada alumni, mungkin alumni perlu diketahui. Yasi ini abanda tidak pernah mewariskan kepada siapapun, tapi abah titipkan. Abah titipkan yasi ini kepada siapa? Pertama, dek potona. Nomor 2, dek santrena, dek siswa-siswi, dek para alumni. Jadi mun ki ngakoh santrena abah, ki ngakoh nak foto nak abah, maka kotuh menerima mandat dititipkan yayasan ini. Tertulis dalam syair wasiat beliau. Saya titipkan yayasan ini kepada anak cucu, kepada santriwan santriwati, siswa-siswi, ya, dan para alumni yayasan. Maka ini bukan warisan, ini titipan. Kalau titipan, maka suatu saat nanti mana pagi apang di sarang beliau, pakun beli tanya akin biaba, congping dari matang petoroan, jaga apa enjek. Maka itu sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Mari jaga titipan beliau ini sebaik mungkin. Jaga amanah ini semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dengan kita menjaga titipan beliau nantinya
Saat kita berjumpa beliau, beliau menyambut kita dengan senyuman. Para hadirin, para sepuh sebutan kalau moljaki karena kan kadin to bisaos manabi beda salom saralopata hutan kaulun yang spora. Sekejap makin atas adzan sebelum doa. Ngereng sebelum acara akan itu ditutup, maka kita dan kaulah sang ajan saja atau ada Allah Subhanahu Wa Taala kalaban harapan si ampun abdi ngaturake gela moga-moga putra-putreh kita semua tetiga putra-putreh sesalihin sesalihat teti putra-putreh se ator ndak kedua ring sepo teti putra-putreh se gelem tunduk sujud ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ban eta yakinah putra-putreh se berguna bagi bangsa negara terutama agama ban eta yakinah putra-putreh yang akan menjadi kebanggaan kita semua. Sebab petan kaulah sang ajan sedajah tidak tahu di mana di antara mereka ini akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan kita. Bisa jadi di antara mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin kita. Bisa jadi menjadi bupati, gubernur, presiden, mungkin kita tidak pernah tahu. Moga-moga salah satunya ada di antara putra-putri jenengan semua. Ngereng bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa bidal mamat. Allahumma ij'al mahadana hadzal mahadal mubarakan nafi'an 'amilan ma'muran mustamiran min yaumina hadza ila yaumil qiyamah wa taj'al ahlihi min ibadikas salihin minal muttaqin minal faizin wa min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa yahum min ahli al-jahli wad dhair waj'al talamidaha wa talamidatiha wajma' man ta'allama fi hadha al-ma'had al-ihtiyasi wa hadha al-mu'assasah sirajul islam من العلماء العالمين عاملين بعلمنا وعلومهم والصالحين في أعمالنا وأعمالهم وارفع درجاتنا ودرجاتهم في الحياة الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وتلامذنا وأجسادنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم سلمنا وسلم إيماننا وسلم أخلاقنا وسلم أولادنا وسلم تلامذنا وسلم أهل بيتنا وسلم معهدنا معهد الاتحاد ياسين. سلم من فتنة وبلاء وضير سلم من فتنة وبلاء وضير سلم من فتنة وبلاء وضير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر وبرحمة بكرام الفاتحة. Sebelum dan batan kaula toron perlu diketahui bahwa lastari kegiatan ini maka kegiatan akan kembali seperti semula. Artinya mare haflah bene pas libur mulai kengaen bene pas libur. Nah, jadi kegiatan setel seperti semula, kembali ke asal. Seperti halnya kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan, terutama makin malam istighosah tetap kita lakukan. Oke? Terus seperti biasa, tidak ada perubahan, kegiatan seperti halnya biasa. Sekadinto sekali lagi manabi bada salah waqta dan kaulah al-fakir non sporah sukung batasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami haturkan. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah haflah akhir sana wisuda tahfiz Al-Quran Juz 30, tahfiz Al-Hadis dan tahfiz kutub. Saya sebagai penata acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.